Bismillahirrahmanirrahim. Nya yang baruan hanabih dah baca dalaman. Cit baca dalam lihat baruan. Qauluhu al-muqdir. Nah dah baca baruan. Hah? Ana? Dia dah baca bagimu. Awak Sulawesi ya kat teruah. Kalau? Hah? Huwa tafsirun lil muwafiq al-ma'khudhi minat taufiq alladhi huwa khalqu ta'ah fil 'abdi muradifu lilutufi ala ma taqaddam wa didduhul khidlan wa huwa khalqul ma'siyah fil 'abdi. Qala al-Qadhi al-Husain wal mukhtassu bil muta'allimi minat taufiq arba'atu asya'a. Zaka'ul qarihah wa tabi'atun sahihah wa inayatun malihah wa muallimun dun nasihah. Nah, ada tuh. Wa idza jama'al muallimu thalatha khisalin faqad tammatin ni'matu 'alal muta'allim. As-sabru wat tawadhu'u wa husnul khuluqi. Wa idza jama'al muta'allimu thalatha khisalin faqad tammatin ni'matu 'alal muallim. Al-'aqlu wal adabu wa husnul fahmi. Perkataan beliau al-muqdir yang memampukan. Jadi muwafiq artinya al-muqdir yang memampukan atas apa? Atas tafahum. Memampukan atas ja'bud. Ja'bud. Tentang apa? Ikon tentang politik, tentang agama. Cakupan je lebih luas. Jadi keenggaknya al-muqdir, muwafiqnya artinya al-muqdir yang memampukan. Ianya perkataan, itu tafsir. Itu penjelasan untuk muwafiq. Jadi al-muqdir itu adalah penjelasan untuk muwafiq. Itu adalah tafsir, itu adalah interpretasi. Kadang-kadang bahasa payah ubah yuk. Kan? Bahasa karena zaman cepat berubah, kita jangan ketinggalan. Kan? Hanya untuk mayang-mayang je. Tapi menyebab serius, bahasa harus di-upgrade. Harus ditingkatkan. Yang diambil ia muwafiq. Dari mana diambil? Diambil dari taufik. Jadi kata asalnya adalah, kata dasarnya adalah taufik. Yang bermula ia taufik itu penciptaan, ketaatan pada hamba. Itu taufik. Jadi solatnya hamba itu adalah taufik Allah. Solatnya hamba itu bukan karena kesalehan dia, kealiman dia, garis keturunan dia sehingga dia mampu solat tahajud. Tapi solatnya hamba itu adalah taufik. Apa itu taufik? Artinya penciptaan ketaatan. Siapa yang ciptakan? Allah Ta'ala. Nah, yang sinonim ia taufik. Bagi apa sinonim? Bagi lutfi. Menurut mata qadam, makna pengertian yang telah lalu ia pengertian.
Apa pengertian lutufi yang telah lalu? Yaitu iqdar ala ta'ah, pemampuan atas ketaatan. Apa makna pemampuan? Pemampuan itu atas ketaatan itu sama artinya dengan khalqu ta'ah, penciptaan ketaatan. Cuman kan beda diksi, beda pilihan kata. Di luar pilihan katanya adalah iqdar, pemampuan. Di sini taufik pilihan katanya adalah khalqu, penciptaan. Kan? Dia hanya perbedaan diksi saja, perbedaan pilihan kata saja, tapi tujuannya sama. Jadi kalau tujuannya sama, maka taufik sebagai kata dasar daripada muwafiq itu sinonim taufik itu dengan lutfi, kasih, kelembutan. Berarti bisa dimaknakan berarti al-muwafiq itu semakna dengan al-latif. Al-latif, Allah yang maha lembut. Allah yang maha lembut berarti Allah itu al-muwafiq. Apa makna al-muwafiq? Allah yang memampukan. Atas apa memampukan tunggu? Atuh tak? Enggak. Nampum kuan. Understand? Nya tahu deh man. Wadiduhul khidlan. Bermula lawannya taufik. Lawan taufik artinya hanjek mumpuk dua karu tapi dua, mutinju dua munyo mumpuk. So lawan taufik, munyo lawan mikison olimpik. Lawan taufik adalah khidlan. Khidlan. Khidlanan. Bermula ia khidlan itu penciptaan maksiat pada hamba. Jadi tanda bahwa orang itu dapat taufik adalah mudah dia mengerjakan ketaatan walaupun tidak dia rencanakan. Tanda bahwa orang itu dapat khidlan, dapat penghinaan, direndahkan. Khidlan itu kan hinaan. Tanda bahwa orang itu dapat khidlan, direndahkan oleh Allah adalah payah berbuat baik walaupun dia rencanakan. Ada orang rumahnya dekat masjid, tapi hantu bijak bak masjid. Jangankan seminggu sekali hari Jumat, setahun sekali pun tidak pernah dia pergi. Tapi kerja dia tiap hari apa? Pergi ke diskotik. Padahal diskotik dengan rumah dia itu jauhnya 1 kilometer dari rumah dia. Ke sana dia pergi ke masjid, tidak pernah pergi. Itu orang yang dapat khidlan. Ada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Samping rumah dia itu diskotik. Tapi tidak pernah dia injak diskotik itu. Tiap hari dia pergi ke masjid. Walaupun 1 kilometer jauhnya dari rumah dia. Orang ini adalah orang yang dapat taufik. Dua orang ini tiap maghrib jumpa di tengah jalan. Jak diskotik. Jak temai maghrib. So yang temun topik. Yang temun topik rumah yang dekat rumah dekat bioskop. Yang dapat khidlan toh orang yang rumahnya dekat masjid. Jadi tanda orang dapat taufik itu mudah berbuat baik walaupun tidak direncanakan, payah berbuat jahat walaupun dia rencanakan. Sebaliknya orang dapat khidlan, payah berbuat baik walaupun dia rencanakan, mudah berbuat jahat walaupun tidak dia rencana. Jika rencana mujak masjid, rumah kau sampai masjid, kau pakai peci, pakai ijakro, kan rencana mujak masjid. Menan buka pintu kangon iku. Kamu jak masjid, bubu jak masjid. Diskotik na DJ dari ibu kota malamnya.
Tapi lun hana bisa le, lun ka insya. Lun bayu. Oh kajik lah. Padahal kamu rencana aja masjid. Kan? Hantro cik mbak masjid. Jadi itu orang tidak dapat topik. Enggak. Monya taufik lambut kiban. Ngan calon baron atau meng taufik bakbut puhana. Karena orang yang pergi ke pesantren belum tentu dapat taufik. Biasanya cuma dapat hidayah, tertuntun pergi ke pesantren. Jadi buat pesantren but segala macam. Poh 7 mentong yoga jelam bili, mentong yoga. Pubun aja tengah yoga jelam bili. Yang kiban tu mu hidayah tapi ana demun taufik. Hanya 50 tun lam daya hanya hana je tak apa. Mu Arab Jawa hanya ikut. Qala al-Qadhi Husain, berkata oleh Qadhi Husain, bermula yang terkhusus dengan pelajar daripada taufik. Taufik khusus pelajar itu arba'atu asya, itu 4 perkara. Taufik khusus pelajar. Jadi harus bercermin, harus refleksi, lihat diri kita sendiri. Nah, nyan baru. Kalau tidak ada berarti Allah tidak menghendaki kebaikan untuk kita. Apa 4? Yang pertama dakaul qarihah, kecerdasan karakter. Tadi orangnya cerdas. Tapi saya bodoh. Mesin saja sekarang saja itu ada namanya AI, artificial intelijensia, kecerdasan buatan. Manusia saja bisa bikin kecerdasan buatan. Kenapa kita akal yang Allah berikan kepada kita tidak bisa kita manipulasi untuk jadi cerdas? Karena apa yang Allah berikan pada kita, tubuh kita ini adalah tubuh yang mudah beradaptasi. Kan? Dipotong, kena pisau, dia memang terpotong dia, kemudian dia beradaptasi, dia mulai menumbuhkan sel-sel baru, jaringan-jaringan baru, jaringan-jaringan kulit dan daging yang tubuh kita mudah beradaptasi. Kan? Orang itu kalau dia latihan beban, kan? Itu kan dia rusak otot dia. Latihan beban, mungkin latihan beban hari pertama 2 kilo. Dia cuma bisa angkat 5 kali. Kalau hari kedua diangkat lagi, itu otot mulai beradaptasi itu. Dan rusak kemudian bikin jaringan baru, sehingga ketika sudah mulai beradaptasi, 5 kilo itu, 2 kilo itu, hari kedua, hari ketiga, 10 kali bisa dia angkat. Dan 1 bulan mungkin sudah 10 kilo diangkat. Jadi tubuh kita itu diciptakan oleh Allah mudah beradaptasi. Otak kita lebih canggih lagi, diciptakan oleh Allah. Itu saraf-saraf, jaringan saraf di otak kita itu canggih, diciptakan oleh Allah. Makanya kita ketika menghafal, itu kita bikin jaringan baru dalam otak. Dan kita ingat ulang-ulang 1 kali kita ulang belum terhafal, 2 kali ulang, 3 kali ulang, 10 kali ulang, itu dia bikin jaringan baru dalam otak. Kan? Dia bikin jaringan baru, ingat 10 kali kita ulang terhafal. Dan itu hafalan itu kalau tidak kita ulang, itu jaringan itu dia akan menghilang. Sama juga seperti orang kalau latihan beban. Kan? 1 bulan dia latihan beban, 6 bulan dia latihan beban, badan besar. 3 bulan dia berhenti, menyusut ototnya. Kan? Karena itu tubuh kita diciptakan oleh Allah untuk mudah beradaptasi. Makanya itu ilmu itu harus selalu dihafal. Dan cara untuk melatih kecerdasan, usahakan kalau apa-apa yang kita lihat harus cepat ingat. Angka-angka kita lihat cepat ingat. Latih seperti itu supaya otak kita itu cepat beradaptasi. Jangan membiasakan otak itu manja. Tidak mau menghafal, tidak mau mengingat, tidak mau melatih cepat ingat.
Karena kalau dia biasakan manja seperti itu apa, kemampuan beradaptasi dia itu jadi hilang. Kan? Kecerdasan dia itu tidak bisa ditingkatkan. Itu canggih, itu sistem saraf yang Allah ciptakan di otak kita itu canggih. Jadi kalau terbiasa kita mengingat, terbiasa kita menghafal, terbiasa kita membaca, itu otak itu akan beradaptasi. Itu menjadi zaka, kecerdasan. Kan? Jadi kalau kita terbiasa seperti itu, biasa tanya bagiannya. Kan? Itu sudah dapat taufik pertama. Jadi apa yang harus diingat? Harus zaka, harus cepat beradaptasi. Latih itu jangan terlalu manja, habis itu pasrah. Iyalah saya bodoh, dia pandai. Makanya dia bisa kitab, saya tidak bisa. Selebeu dah. Nyantengku selebeu. Selebeu. Bek selebeu dah. Wa tabi'atun sahihah. Dan tabiat karakter yang sehat. Karakter yang sehat itu apa? Karakter yang sehat itu optimistis. Dia selalu optimis. Kan? Tidak pesimis. Alun hana harapan malim, Mbak. Nah, punya determinasi, tahu determinasi, kegigihan. Orang itu harus gigih. Lagi Ronaldo nge-Messi. Messi-nya bakat alami. Kan? Tapi Ronaldo itu determinasi, Pak Haji. Sehingga walaupun Ronaldo tidak punya bakat, kan, dia bisa bersaing dengan Messi. Enggak. Jadi harus punya tabiat yang sehat, karakter yang sehat. Apa karakter yang sehat? Ya, antara lain itu adalah determinasi, kegigihan, optimis. Kan? Jadi suasana positif itu harus selalu kita bangun dalam diri kita sendiri. Supaya itu menandakan kita dapat taufik. Menyuhana selebeu. Wa inayatun malihah, perhatian yang baik. Jadi dia punya atensi dan intensi, punya perhatian terhadap sesuatu. Tidak selalu teralihkan, jangan perhatian. Nah, lum paling bo tengah be, nan tengah surah jika lon ke luar, na tengku baru. Tahu tengku kelale. Kalau jadi hana inayah, hana perhatian. Kan? Jadi benar inayah, ada perhatian. Kan? Jadi dia bisa membedakan apa yang dia inginkan dan apa yang dia perlukan. Kan? Apa yang dia ingin itu belum tentu baik, tapi apa yang dia perlukan itu yang baik. Maka dia prioritaskan, utamakan yang perlu daripada yang dia ingin. Itu inayah malihah. Yang keempat yang tidak kalah penting, muallimun du nasihah. Guru yang mempunyai nasihat. Guru yang selalu menuntun, karena guru itu dia harus punya pemikiran yang makroskopik. Nah, dia harus punya wawasan makroskopik, wawasan yang luas. Nah, sehingga dia mengetahui apa kendala dan tantangan daripada para pelajar, dan dia punya solusi untuk mengatasi masalah yang dihadapi oleh pelajar. Tapi kalau guru itu dia cuma mengajar saja karena kejar target, karena 1 jam dibayar 10.000. Pokoknya dia ngajar lah. Karena dia punya kejar target, sehari bisa mengajar 10 jam. Kan sehari dapat 100.000 kan. Ya, yang penting dia mengajar, itu murid mau dengar atau enggak, pokoknya dia mengajar. Dia ajar, dia baca makna, dia surah. Ada yang dengar orang mau tidur, segalanya tidur lah. Yang penting dia target 1 jam dapat 10.000 karena dia baru guru honor. Selesai 1 jam di sini, dia nanti pindah kelas sebelah. Dia mengajar 1 jam. Orang mau tidur, orang mau apa, orang mau main gitar di depan, dia enggak peduli. Dia main gitar dia kerja 1 jam 10.000. Pindah ke tempat, akhirnya 1 hari dapat 10 jam.
kah terturi be. Kan? Nya murid puhabahan selebe murid. Cuman Jino karena apa namanya pemerintah ini terlalu entah terlalu genit entah apa, pemerintah kemudian menandatangani kesepakatan perlindungan anak. Jadi akhirnya itu anak-anak murid tidak boleh dipukul. Akhirnya guru-guru datang ke kelas mengajar, udah orang mau bertengkar, mau berkelahi lah. Karena kalaupun dia memberi nasihat, anak murid itu melawan. Udah anak murid itu melawan, dipukul, gurunya masuk penjara. Jadi gurunya gimana perlu nasihat, pubut aja, mengajar saja. Dia mau berkelahi, mau apa itu urusan dia lah. Kan? Jadi dapat 4 ini, maka murid itu sudah mendapat taufik. Apalagi dapat guru yang punya nasihat. Kan? Jadi dia tahu persoalan murid ini, salah akhirnya. Wa idza jama'al muallimu thalatha khisalin, dan apabila menghimpun oleh guru akan 3 khisal, 3 sifat. Menghimpun artinya guru mempunyai 3 sifat. Niscaya sempurna oleh nikmat ateh muta'allim, ateh murid. Jadi kalau murid itu sendiri dia itu cerdas, dia punya karakter yang baik, punya perhatian yang baik, dan punya guru yang mempunyai nasihat. Ditambah lagi guru itu mempunyai 3 sifat. Apa 3 sifat? Sabr wa tawadu wa husnul khuluqi. Sabar, tawadu, rendah hati. Sabar, rendah hati, wa husnul khuluqi, dan baik moral. Baik moral ataupun moral yang baik. Moral itu artinya kepribadian. Jadi kepribadian baik seseorang itu namanya moral. Beda dengan adab. Adab kalau bahasa kita sopan santun. Sopan santun itu dari tingkah laku. Kan? Kadang orang sopan santun itu kadang itu beda daerah, beda adab, beda beda daerah, beda sopan santunnya. Kan? Kalau di Jawa kalau mempersilahkan lagi nyawa. Jadi benar lagi nyawa ji. Ini Jawa kan. Jika ada awaknya lagi nyan. Mamonya tanya najami oleh nyanta arahkan lagi kan. Jame bengi kapulo oke. Kan? Jadi kalau guru punya 3 itu, kan? Ya nikmat dah murid lagi nyanan. Sudah muridnya cerdas dan dapat guru punya nasihat, habis itu gurunya itu mempunyai komplit sifatnya. Sabar, rendah hati, dan punya akhlak yang punya kepribadian yang baik, moral yang baik. Anak galak temenak, temampa temenak. Anak galak aja mulai dengan dut je ni. Cuma mau tenak-tenaknya ni bu saya tenak-tenak gop. Biar tenak-tenak gop lah. Saya akan ke gop leh pupuan kameng lah murua. Ke Wahabi je tak ke nangnya. Anak Wahabi paling han baneng han utaan. Bekun ke murid ke Wahabi je. Karena cik baca sahur je membaneng. Wa idza jama'al muta'allimu salasa khisalin, dan bila menghimpun oleh siswa, oleh pelajar, oleh murid akan 3 sifat, niscaya sungguh sempurna oleh nikmat ateh muallim. So muallim mudzakkir mana? Kon. Ateh
Gore. Nah, kau muallim mudzakkir mana? Nah, untuk lawan si Popi Nasution tu. Pertiga, apa tiga sifat? Al-aqlu, akai. Kecerdasan. Kan? Intelek. Jadi muridnya intelek. Nah, kon kon idiot punya idiotnya. Oh, di mana? Yang kedua, adab, sopan santun. Jadi yang harus karena kalau murid itu yang terpenting yang harus punya moral itu guru. Dan murid itu harus punya sopan santun. Jadi murid tidak punya akhlak berarti. Akhlak itu kan nanti diturunkan dari guru. Makanya guru punya akhlak, murid punya sopan santun. Dan kalau tidak seperti itu, kalau dulu guru kencing berdiri, murid kencing dulu. Kalau sekarang guru kencing berdiri, murid kencingi guru. Sopan santun wa husnul fahmi, dan baik pemahaman. Nah, jadi kalau dapat murid seperti ini, cerdas, sopan, pemahaman dia juga baik, kan? Makanya ni'mat dah gure, kan? Ni'mat gure temu murid lagi nya. Johan kabatat bangai lah, maka ai fikir. Jadi nyan tentang taufik, kan? Itu tentang taufik. Jadi kalau akan lebih bagus itu kalau misalnya lingkungannya itu bisa dibentuk lingkungan yang positif, kan? Lingkungan yang yang menciptakan kecerdasan, selalu saling bertanya, kan? Ini jawabannya bagaimana? Ini kalau iskalnya, kalau persoalannya begini, diciptakan seperti itu. Dialektika, ciptakan selalu diskusi. Dan saling bertanya, nanti sampai di bila saling bertanya, saling diskusi. Dan jadi ciptakan suasana yang positif, yang kondusif, maka taufik dari Allah itu akan datang. Enggak, understand? Yes. Jadi dalam panjang dah, tapi cik takut. Qauluhu ala tafahum. Tak baca bagah tong. Nah, tafahum dalam. Dia nyata tafahum itu tafsir bagi tafakuh. Apa tafakuh? Bermula ia tafakuh itu mengambil fikih syai'an fa syai'an, sedikit demi sedikit, itu tafakuh. Karena tafakuh itu bina apa? Takal. Dikata orang Fatihah apabila fahima. Apabila itu idza tafsiriyah. Wah, jadi idza bermakna ai, artinya. Kalau dikatakan faqihah, artinya fahima. Fahima waznan wa ma'nan. Secara wazan dan secara makna. Jadi kalau wazannya wazan faqihah seperti wazan fahima yafhamu, faqihah yafqahu. Dan maka maknanya adalah faqihah itu maknanya fahima awati. Wa faqaha, dikata orang juga faqaha. Kalau faqaha beda dengan faqihah. Kalau faqihah fahima, kalau faqaha artinya sabaqa ilal fahmi, mendahului ia seorang kepada memahami. Artinya sabaqa pada wazan dan makna juga. Wazannya sama dengan sabaqa, kan? Dan maknanya juga sama, yaitu mendahului, memahami. Dan dikata orang faquha dengan dhammah, bermakna saral fiqhu sajiatallah. Jadilah bermula fikih itu karakter baginya seseorang. Fikih itu sudah menjadi karakter dia. Sehingga dia itu bukan kamus berjalan, tapi sudah jadi fikih berjalan.
Kan? Mumpuk ngonji pu mendang dadanyong, na jawaban Mbak Haji. Kan, kok masalah ibadah mentong masalah yang berat-berat tentang jinayat, tentang faraid. Dan jelaskan mandum. Yang kaji kesajian. Kon le faqaha berarti yan. Kon le faqiha ataupun faqaha tapi nyan faku yang ka faquha. Faquha. Wahada ma'nal fiqhi lugatan, bermula ini faqaha, fatiha, faquha itu makna fikih pada bahasa. Adapun pada istilah maka bermula ia fikih itu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat, ketentuan-ketentuan syariat, apa syarat, apa rukun, apa fardu kifayah daripada perbuatan. Pokoknya ketentuan-ketentuan syariat. Iban ketentuan. Bermula sholat 5 waktu itu wajib. Bermula duha itu sunat muakkad. Bermula wudu itu adalah syarat. Bermula wudu daripada orang junub itu yang iban. Ketentuan-ketentuan syariat. Amaliyah yang berkaitan dengan perbuatan. Muktasab yang dihasilkan ia pengetahuan. Dari mana dihasilkan? Daripada dalil-dalilnya hukum-hukum. Dalil kiban, dalil yang terperinci. Kiban dalil yang terperinci berupa Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Itu adalah dalil terperinci. Kan? Wa maudhu'uhu bermula subjeknya fikih. Yang namanya pembicaraan itu harus ada subjek. Apa itu subjek? Pokok pembicaraan. Ada orang bicara ndak ada subjek, ndak ada pokok pembicaraan. Ndak bisa kita mau bicara apa kalau tidak ada subjek. Subjek itu kalau bahasa kita Mubtada itu pokok pembicaraan. Kita mau bicarakan tentang apa? Oh, tentang Zaid. Zaid atau tentang harimau. Harimau itu adalah binatang yang begini. Harimau itu banyaknya di hutan ini. Harimau kalau malam-malam begini biasanya dia begini. Jadi subjeknya adalah harimau. Jadi harimau itu adalah maudhu, adalah subjek pembicaraan. Kalau fikih subjeknya apa? Pokok pembicaraannya apa? Bermula subjeknya fikih itu perbuatan-perbuatan para mukallaf. Perbuatan apa? Salatnya para mukallaf sampai kepada perbuatan duduknya mukallaf. Duduk seperti ini, apa hukum duduk seperti ini? Duduk seperti ini kalau di luar salat mubah, tapi kalau dalam salat makruh. Taduk dema rakaat pertama taduk model gitu. Yang hukumnya makruh kan. Nabatu temayang. Jadi subjeknya adalah perbuatan mukallaf. Ataupun seperti ini. Menjalinkan jari begini. Menjalinkan jari. Kan? Nyampu hukum. Menjalinkan jari kalau di luar sholat enggak apa-apa. Tapi kalau lagi menunggu sholat, kita menunggu sholat, jari kita bikin begini, itu hukumnya makruh. Yang fikih subjeknya adalah perbuatan mukallaf. Bermula pengambilannya fikih itu daripada Alkitab dan Sunnah. Bermula tujuannya fikih itu takmilul quwan nutqiyah wa syahwiyah wal ghadabiyah. Itu tujuan fikih itu menyempurnakan. Udah ngaji 4 kali. Menyempurnakan kekuatan nutqiyah, kekuatan berfikir. Dan menyempurnakan kekuatan syahwat. Jadi syahwat itu harus tertuntun sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi kekuatan nutqiyah, kekuatan berfikir itu apabila pikirannya itu terkoneksi dengan sang pencipta.
Kan? Kalau tidak begitu, orang punya kemampuan berpikir, tapi kemampuan berpikir itu hanya tentang hal-hal yang nampak saja, seperti kemampuan berpikirnya siapa? Para filsuf, kan? Bahwa misalnya guntur itu adalah antara gesekan antara awan dengan awan, dan petir itu adalah lompatan energi daripada gesekan awan dengan awan, sehingga dia jadi lompatan energi itu munculnya berupa kilat, bam, kan? Itu filsuf. Jadi dia hanya menjelaskan tentang fenomena yang nampak. Sehingga kalau menjelaskan tentang fenomena yang nampak, ketika ada kilat, bam, ada kilat, dia tidak berpikir. Kan? Tapi fikih tidak seperti itu. Fenomena yang nampak itu harus harus juga diisi dengan arahan, harus tertuntun secara agama, tertuntun secara spiritual, sehingga dia melihat bahwa kalau terlihat petir seperti itu, maka kita dituntut untuk zikir ketika melihat petir. Lu katuo. Wate ujun bila nyanci. Kan? Sehingga manusia itu tidak menjadi tidak jadi sekuler. Nutqiyah dia itu disempurnakan dengan nilai-nilai agama supaya tidak jadi sekuler. Kan? Sehingga dia tidak menertawakan orang yang pergi sholat istisqa ketika sudah kemarau panjang. Kan? Kalau dia sekuler mau kepu istisqa kan? Wasyahwiyah, dan menyempurnakan kekuatan syahwat. Jadi syahwat yang kuat itu dengan fikih ini akan tertuntun. Kalau kuat syahwat itu dan sudah punya sudah mapan secara, tidak harus mapan secara finansial, pokoknya ada baat, mampu dia secara finansial, maka dia diarahkan untuk menikah. Kalau tidak mampu, maka dia diarahkan untuk berpuasa kayaknya. Wal ghadabiyah, menyempurnakan kekuatan amarah. Kan? Sehingga itu bagian bab yang menjelaskan tentang itu adalah jinayat. Kan? Kalau marah ya marah saja, tapi jangan sampai melukai orang. Karena kalau nanti melukai orang, bayarannya nanti 10 ekor onta, 50 ekor onta. Kalau sebelah tangan orang kita potong, nyambai kan 50 ekor jadi tujuan daripada fikih itu supaya supaya kekuatan yang ada pada diri kita itu bisa tertuntun secara agama, kan? Jadi walaupun mukanya marah, kan? Walaupun mukanya marah, tapi hatinya itu sedang tilawah Yasin. Tengokkan Yasin dalam hati. Ayat tahan-tahan aja ayat kursi ya. Al-murattabi 'alaiha abwabul fiqhi, yang ditertibkan, diurutkan sesuainya nutqiyah, kuwa syahwiyah, kuwa ghadabiyah, diurutkan sesuainya kekuatan berfikir, kekuatan syahwat, kekuatan amarah, akan diatur, akan ditertibkan, akan bab-bab fikih. Bab fikih yang pertama itu menyempurnakan kemampuan berfikir orang, yaitu tentang ibadah, kan? Kemudian selanjutnya adalah tentang munakahah. Itu kan untuk menuntun syahwiyah seorang, syahwat seseorang. Kemudian tentang jinayat, jinayatnya angkanya kan untuk menyempurnakan artinya menuntun supaya dia menjadi manusia paripurna, manusia yang sempurna. Marah boleh, tapi jangan sampai merusak.
Nah, jangan sampai berbuat kriminal. Kalau mau berbuat kriminal, ya kepada kafir-kafir harbilah. Pergi ke sana, pergi ke Israel. Kan? Pergi ke Israel, pulang harus bawa pulang kepala orang Israel. Yang enggak. Wal fauzu bisa'adatil abadiyah. Dan tujuannya fikih itu fauzu, sukses, berhasil, berjaya. Kalau lagi nantoko bangunan, berjaya dengan kebahagiaan yang abadi. Kan? Itu tujuan fikih yang tertinggi. Kan? Tujuan fikih tertinggi fauzu. Yang pertama menyempurnakan daya berpikir, menyempurnakan daya syahwat, menyempurnakan daya amarah. Yang keempat adalah tujuan yang terpenting berjaya dengan kebahagiaan yang abadi. Buat begitu itu. Ada je upi lah. Tahu dia mah. Balik luar. Ahmaduhu ablagha hamdin. Memuji oleh aku akan ya Allah akan bersangatan puji. Artinya anhahu, setinggi-tingginya puji. Wa akmalahu, dan sesempurna-sempurnanya puji. Dan seberkembang-berkembangnya puji. Artinya anmahu, setumbuh-tumbuhnya puji. Wa ashmalahu, dan selengkap-lengkapnya puji. Artinya a'ammahu, seumum-umumnya puji. Bermula pengertian, yang pengertian pegan. Bermula pengertian, itu asifuhu, menyifatkan oleh aku. Jadi ini kata-kata ini bukan ikhbar, bukan memberitahukan, tapi ini beliau menyifatkan Allah. Menyifatkan oleh aku akan ya Allah dengan semua sifat-sifatnya Allah. Kenapa itu? Artinya ablagha hamdin, apa artinya sebersengatan puji? Artinya aku sifatkan Allah dengan semua sifat Allah. Karena semua sifat Allah itu adalah sifat-sifat yang paling bersangatan. Kan? Jadi manusia punya ilmu, Allah juga punya ilmu. Tapi itu cuma sama pada nama saja. Kan? Ilmu Allah itu lebih bersangatan. Kenapa? Karena ilmu Allah itu dia meliputi. Sedangkan ilmu manusia itu dia cuma menjangkau. Menjangkau kadang salah jangkau. Kalau meliputi nggak ada yang salah. Kan? Kudrah Allah begitu juga. Itu kudrah Allah maha kuasa. Beda dengan kuasanya makhluk. Begitulah. Jadi makna ablagha hamdin artinya ataupun akmalahu, anhahu, pulaman. Ashmalahu maknanya adalah semua sifat-sifat Allah. Kenapa itu maknanya? Karena bermula tiap-tiap daripadanya sifat-sifatnya Allah. Itu jamil. Itu indah. Sedangkan pujian itu adalah wasfu bil jamil. Penyifatan dengan sesuatu yang indah. Wal qasdu bidzalika ijadul hamdi. Bermula tujuan dengan demikian madkur demikian ahmaduhu ablagha hamdin akmalahu azkahu ashmalahu. Tujuanan khobariyahan. Nyangkon khobariyah. Itu mewujudkan pujian tersebut. Tujuannya adalah ini sedang mewujudkan pujian, bukan memberitahukan bahwa aku sedang memuji nih. Bukan memberitahukan, aku sedang memuji nih. Kan?
Nah, tapi tujuannya adalah ini sedang mengekspresikan pujian, bukan sedang menceritakan, memberitahukan ke orang bahwa gue sedang memuji. Wa huwa ablaghu. Nah, itu namanya insya. Itu namanya insya. Nah, jadi ini tujuannya insya, bukan khabari. Wa huwa ablaghu min hamdihil awwali. Bermula iya demikian. Demikian ahmaduhu ablagha hamdin dan seterusnya itu lebih bersangatan dibanding pujiannya musaneh yang pertama. Kenapa lebih bersangatan? Nah, karena kan lebih bersangatan, beliau bilang. Lebih bersangatan, lebih berkembang, lebih sempurna, lebih mencakup. Wadhalika auqa fin nafsi, dan bermula demikian awal, demikian pujian pertama. Bermula demikian pujian pertama itu auqa fin nafsi, lebih berkesan dalam hati. Kenapa lebih berkesan? Lebih berkesan daripada sekira-kira tafsilihi. Terperinci. Iya, dalik, iya, demikian. Demikian? Demikian? Pujian pertama. Pujian pertama kan terperinci. Segala puji bagi Allah Al-Jawad, Allah Al-Bar, Allah yang maha baik, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha besar nikmatnya untuk dihitung dengan angka-angka. Allah yang mau memberi nikmat dengan kasih dan tuntunan Allah dan petunjuk Allah yang dan seterusnya. Nah, jadi karena dia terperinci, maka dari segi itu lebih berkesan. Kalau ini kan cuman ijmal di sini. Pokoknya aku puji ya Allah seumum-umumnya, kan, selengkap-lengkapnya, sebersangatan-bersangatannya. Iyalah, itu dari segi kuantitas, dari segi angka, ya lebih banyak itu dibanding di belakang. Kan cuma disebut berapa sifat yang disebut di belakang. Kan tidak semua sifat disebut di belakang. Kalau ini kuantitas, ya kuantitas itu artinya jumlah. Jumlahnya ini kan asmal, akmal, ablak, berarti kan semua berarti. Cuman itu secara ijmal, hanya secara umum. Kan? Tapi yang di belakang, walaupun hanya 1-2 sifat, ataupun cuma berapa sifat di belakang, lebih berkesan. Kan? Itu sama seperti orang naik pesawat dengan orang pergi ke Jakarta naik pesawat dengan orang pergi ke Jakarta naik bus. Kalau naik pesawat cepat sampai. Kalau naik bus ya kan lebih terperinci yang dia lihat kan. Dia lihat pohon mangga lari, pohon sawit lari, kon lihat bak kayak yang plung-plung. Wa fi hadisi muslimin wa ghairihi, sabit dalam hadis Muslim dan selainnya Muslim. Dalam hadis, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Sesungguhnya bermula mandum pujo itu milik Allah. Memuji oleh kami akan ya Allah, dan mohon pertolongan oleh kami akan ya Allah. Jadi apa yang beliau lakukan di sini? Beliau di sini 2 kali memuji. Pujian pertama jumlah ismiyah, pujian kedua jumlah fi'liyah. Ini ada tuntunannya, karena Nabi juga pernah memuji seperti itu. 2 kali puji, yang pertama jumlah ismiyah, yang kedua jumlah fi'liyah. Jadi pakon kamu pujo Allah. Artinya nahmaduhu lina annahu mustahiqqul lil hamdi. Memuji oleh kami akan ya Allah, karena sungguhnya ya Allah itu yang berhak ia bagi mandum pujo. Understand tunggu? Yes.
Wa asyhadu, dan bersaksi oleh aku. Apa arti bersaksi? Apakah artinya melihat? Oh, bukan artinya melihat. Kan? Jadi makanya orang kalau aku bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, sesungguhnya Muhammad itu utusan Allah. Bersaksi. Apa kamu pernah lihat Nabi Muhammad? Kan? Apa kamu pernah lihat Allah sampai kamu mengatakan aku bersaksi tiada Tuhan? Kamu pernah lihat Allah sampai mengatakan begitu? Kalau ada orang yang mempersoalkan syahadat itu, maka orang itu kopinya kurang pahit, jalannya kurang jauh, pergaulannya kurang luas. Kan? Kena pegahan. Peribahasanya apa itu? Seperti kata di bawah tempurung. Mana pula bersaksi itu cuman ada artinya cuman melihat. Kan? Ada juga bersaksi bermakna aman. Bersaksi artinya a'lamu, aku mengetahui. Aku mengetahui artinya apa yang akan aku katakan ini itu bukan berbasis dugaan ataupun keraguan, ataupun bukan berbasis daripada YouTube, tapi ini sudah berbasis dalil. Kan? Apa itu yang aku saksikan yang berbasis dalil sehingga ini menjadi pengetahuan. La ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah. Jadi apa yang lun pegahnya, kon lun taklid bagap, kon lun tiru gap. Tapi ini sudah berbasis berbasis dalil, berbasis pembuktian, sehingga terucaplah ini la ilaha illallah. Pemakna la ilaha artinya la, ilaha artinya ma'buda bihaqqin fil wujud. Tiada yang disembah dengan sebenarnya pada kenyataan. Kecuali Allah yang wajib ada, yang mesti ada. Beda selain Allah. Kalau selain Allah itu jaiz wujud. Bisa ada, tidak wajib ada. Bisa ada artinya apa? Bisa ada artinya dia didahului dari tiada kemudian menjadi karena dari tiada menjadi ada, maka pada dia itu ada dua alternatif pada dia. Ada tiada dan ada juga ada adam dan wujud. Jadi karena adam dan wujud, maka wujud bagi makhluk itu jaiz. Sedangkan pada Allah pernah ma'dum, pernah tiada Allah itu. Nah, dari dulu berarti pada Allah itu cuma satu sifat apa? Wujud, tidak ada sifat adam pada Allah. Maka wujudnya Allah itu jaiz atau wajib? Wajib berarti. Karena tidak ada alternatif adamun tiada. Kecuali ada alternatif adamun tiada, maka wujud itu menjadi jaiz. Understand? Jadi yes man pedum. Al-Wahid, yang esa ya Allah. Pemana esa? Esa artinya alladzi la ta'adduda lahu. Tiada berbilang baginya Allah. Tidak ada sistem trinitas yang membingungkan. Tuhan itu esa, tapi Tuhan itu ada tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Tiga tapi satunya gimana Tuhan? Awalnya akui Tuhan itu esa, tapi ada tiga oknum. Bapa, Anak, Roh Kudus. Anak bukan Bapa, Bapa bukan Anak, Roh Kudus. Tapi ketiga-tiga aja ini satu. Tuhan. Jadi satu tambah satu sama dengan satu bawahnya. Satu tambah satu sama dengan tiga bawahnya. Satu tambah satu. Satunya gimana Tuhan? Berarti satunya kan satu, seperle, berarti seperle tambah seperle, oh satu. Sama lagi talak 3 jatuh 1. Kalau talak 3 jatuh 1, talak 1 jatuh berapa? Sepertiga. Berarti supaya bisa jatuh talak 3, 9 kali kita talak berarti. Aku talak. Tikurenggokeun baru nyan talak le. Talak 3 jatuh 1, berarti talak 1 jatuh sepertiga. Albert Einstein mau nyudik lembing ngoknya kan?
Fala yang kasimu biwajhin. Allah itu tidak berbilang. Maka tidak terbagi, ya Allah, dengan jalan apapun. Jadi tidak berbilang itu ada kala meniadakan kam mutasil, kam yang bersambung. Kam yang bersambung artinya kam itu artinya ta'addud, berbilang pada diri. Jadi Allah itu tidak komposit, istilahnya komposit. Allah itu tidak terdiri dari komposisi ada kepala, tangan, badan, kaki. Jadi kalau dia terdiri dari komposisi itu namanya Allah itu tidak komposit. Itu nafi kamutasil pada zat. Zat Allah itu tidak kepala, tidak kaki, tidak ini. Ini saya sudah menolak Wahabi. Wahabi yang mirip-mirip mengkresten. Ada adun dua kan, kepala, tangan, kaki. Nah, jadi hana berbilang artinya meniadakan kamu tasil pada zat sehingga tiada terbagi ya Allah dengan jalan apapun, tidak terdiri dari kepala, tangan, kaki dan seterusnya. Pula makna tidak berbilang wala nazira lahu, dan tiada yang sebanding baginya Allah. Artinya tidak ada Tuhan yang lain. Tidak ada zat lain yang juga Tuhan seperti Allah. Jadi itu arti wahid, meniadakan kam. Meniadakan pemakna kam ta'addud, berbilang. Apakah pada zat, apakah mutasil, ataukah munfasil. Apa itu kam munfasil? Berarti na yang sebanding, na yang sama dengan Allah. Fala musyabahata bainahu wa baina ghairihi biwajhin, maka tiada kesamaan antaranya Allah dan antara selainnya Allah dengan jalan apapun. Tidak ada kesamaan. Sama perbuatan, sama pada sifat, sama pada zat, hana jalan. Tidak ada jalan sama pada zat, tidak ada jalan sama pada sifat, tidak ada jalan sama pada perbuatan. Enggak. Al-Ghaffar, lagi maha pengampun, ya Allah. Apa makna Ghaffar? Ghaffar artinya, kenapa enggak pulang aja coba? Bobok nama. Enggak ada orang. Tidur aja itu. Dibangunin. Artinya as-sattar, as-sattari, as-sattaru lidzunubi man arada. Maha pengampun artinya maha menutupi bagi dosa-dosa siman yang menghendaki ya Allah daripada hamba-hambanya Allah yang beriman. Itu arti maha pengampun. Jadi maha pengampun artinya Allah maha menutupi dosa-dosa. Jadi menutupi dosa artinya apa? Tidak diperlihatkan oleh Allah dosa-dosa itu. Maha menutupi dosa-dosa artinya fala yuzhiruha bil iqab, maka tidak menampakkan ya Allah akan dosa-dosa bil iqab, dengan siksaan. Jadi itu makna menutupi dosa. Artinya tidak Allah nampakkan dosa itu dalam bentuk siksaan. Bukan artinya menutup kemudian tidak akan Allah perlihatkan nanti di akhirat nanti. Kan semua akan dosa-dosa, maksiat akan diperlihatkan oleh Allah. Sampai kita itu sandal orang ada kita tendang sampai ke sana. Nyai pedih oleh Allah. Nyanti lobgong, tipa. Pucit Allah itu Al-Ghaffar. Ghaffar artinya satar, maha menutupi. Menutupi itu artinya tidak Allah nampakkan dalam bentuk siksaan. Enggak. Gepemale oleh Allah jika lo tiga orang. Kena pada video tengok oleh Allah kan di Padang kan. Padang pan, Padang Tirakhir. Padang Masyar. Bilaqabi 'alaiha, dalam bentuk siksaan atasnya hamba-hamba. Nah,
Walam yaqulil qahar, tidak berkata ia musanneh akan puhanakeun al-qahar yang maha perkasa. Maha perkasa kalau bahasa sekarang otoriter. Otoriter. Kan? Otoriter itu artinya bertindak semau dia. Tidak ada musyawarah. Itu otoriter. Kan? Pokoknya semau dia bertindak semau dia. Itu otoriter, itu lawan dari demokrasi. Kalau demokrasi kan musyawarah dulu. Kan? Kiban sila yang ketiga kan? Nampak. Pokoknya dalam perwakilan dan permusyaratan. Jadi perwakilan tanya onde tingkat kabupaten ataupun tingkat provinsi kan, dan permusyawaratan. Nyan demokrasi lagi nyan. Tapi Allah hana demokrasi wa Allah. Allah hana perlu musyawarah entau. Kan? Nyo kerajaan cik milih Allah. Allah yang atur sendiri. Allah mau musyawarah dengan malaikat amat yang kiban. Dia tak terujun belah deh. Jadi Allahnya hana perlu musyawarah, makanya Allahnya qahar. Otoriter. Otoriter itu artinya, qahar itu artinya apa yang dikehendak tidak akan ada yang bisa menghalangi. Nah, Allah hana perlu musyawarah. Badalal ghafar. Justru kalau Allah musyawarah berarti itu Allah maha lemah berarti. Kan? Kehendak Allah itu dibatasi oleh kehendak makhluk. Allah berkehendak A, makhluk menghendaki B. Kan? Berarti Allah tidak maha berkehendak. Kalau tidak maha berkehendak berarti tidak maha kuasa. Kan? Tidak berkata ya musanneh al-qahar, maha perkasa, tuh otoriter. Otoriter bagi Allah nyangget. Kan? Malah sebenarnya otoriternya tidak selalu otoriter itu negatif. Orang tua terhadap anak itu kadang harus otoriter orang tua. Kan? Anak main-main di jalan, kan? Memusyawarah mana, man. Jangan main di jalan, boleh? Nanti ada Honda nanti ditabrak. Oh enggak ya. Adik udah pandai. Oh, udahlah. Ngeng, ipok le motor. Cok. Kan? Jadi ada masanya otoriter itu baik. Kan? Hana gekun kahar sebagai ganto daripada al-ghafar. Kenapa tidak mengatakan kahar ganti daripada ghafar? Karena sungguhnya bermula pengertian daripada kahri, keperkasaan, itu dipahami makna kahri dipahami daripada sebelumnya kahri, sebelumnya ghafar. Dipahami dari sebelumnya ghafar. Apa sebelum ghafar? Yaitu wahid. Jadi perkasa itu, keperkasaan, otoriter itu bisa dipahami daripada wahid. Esa. Kenapa dari wahid dipahami otoriter? Min sya'nil wahid fi mulkihi. Itu baca mulki, baca milki. Karena sebahagian daripada karakter esa pada kerajaannya Allah. Allah itu esa dalam kerajaan. Allah itu tunggal dalam kerajaan. Sebagian karakternya itu qahru. Otoriter. Kalau esa dalam kerajaan, ngonsa musyawarah aman. Apa musyawarah? Allah sendiri mengatur. Alam ini diatur sendiri oleh Allah. Kan? Berarti semaunya Allah berarti ya. Jadi kalau Allah itu esa, berarti tidak pakai musyawarah. Tidak pakai musyawarah, itulah qahar. Otoriter. Otoriter bagi Allah itu baik. Karena tidak ada yang sepadan dengan ilmu Allah. Siapa yang bisa sepadan dengan ilmu Allah? Maka anak mau kepu musyawarah. Beda ngondanya. Kita harus musyawarah supaya kita bisa menggali perspektif orang, bisa menggali sudut pandang melalui orang lain, karena kita tidak bisa menjangkau semua sisi. Makanya perlu musyawarah.
Musyawarah kalau bagi pemimpin gampang. Kita kalau jadi kecil tengok. Musyawarah mudah. Musyawarah gampang. Musyawarah. Tanya pernah Mbak Ron untuk tamu baju kampungnya gimana? Oh, Mbak Lun lagi Mbak Ron gimana? Mbak Lun lagi Mbak Ron gimana? Bahawanya musyawarah. Untuk pemimpin yang cok keputusan. Oh, berarti harus lagi nya. Mana payah musyawarah, man. Mana payah musyawarah. Kecuali kecil je pemimpin bong. Man. Tang jika malim tegala-gala. Tegala-gala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul Mustafal Mukhtar. Dan bersaksi oleh aku akan sungguhnya bermula Muhammad. Itu hambanya Allah dan utusannya Allah yang dipilih ia Muhammad. Lagi Mukhtar, terpilih ia Muhammad. Dipilih terpilih dari mana? Artinya dari kalangan manusia, bukan dari kalangan jin. Karena diutus kepada manusia, bukan kepada jin. Kan? Nabi Muhammad diutus kepada jin juga. Kan? Muhammad kan diutus kepada kafatil khalqi. Segenap makhluk. Bahkan termasuk ngomong malaikat. Kan? Nabi Muhammad diutus juga kepada, berarti malaikatnya syariat ke malaikat berlaku di syariat. Nabi Muhammad diutus kepada malaikat ta'ziman lahum. Sebagai pengagungan bagi malaikat. Kan? Itu supaya mereka merasa dihargai. Kenapa cuma jin? Ini kan kekasih Allah. Masa hanya diutus kepada jin? Kita bagaimana? Kita lebih agung dari jin. Kecewa. Sallallahu wasallam alaihi wazadahu fadlan wa syarafan ladaihi. Kiranya berselawat oleh Allah dan menyelamatkan ya Allah. Atas siapa berselawat dan menyelamatkan? Atasnya Muhammad. Dan kiranya menambah ya Allah akan ya Muhammad. Mutambah Muhammad. Muhammad yang lain lah. Nisbah fadlan wa syarafan. Nisbah keutamaan dan kehormatan di sisinya Allah. Itu tamyiz itu. Tamyiz. Ladaihi artinya indah di sisinya Allah. Wal qasdu bidzalika doa, bermula tujuan. Bukan kuat ngua. Aku kuat. Untuk enjoy. Bermula tujuan dengan demikian sallallahu wasallam dan seterusnya itu doa. Artinya sama aja lagi ikut. Itu bukan khobariyah, itu insya. Jadi kalau doa, kata untuk mengungkapkan doa itu apa? Fi'il apa? Fi'il amar. Fi'il amar. Artinya Allahumma salli. Ya Allah, salli. Bersalawatlah olehmu, limpahkan rahmat olehmu, wasallim, dan selamatkan olehmu atasnya Muhammad. Pula kita selamat lah. Nabi Muhammad kong kau jamin lah Allah. Hanya kenya anak cakap drone. Yang sebenarnya kita kalau kita jadi pegawai ingin minta naik gaji dari toke, dari bos. Supaya naik gaji, cara aja gimana? Talaki langsung. Ayo bos, naik gaji lah. Nyala jadi pecah duit deh. Cara supaya naik gaji gimana? Cara aja kalau bosnya anak kalau bos itu ada anak masih kecil, ya gendong lah anaknya. Kalau ada lewat orang jual es, beli es untuk anaknya. Itu apa bos nggak bisa beli es? Bisa. Cuma teknik Korea. Baik kalau dilihat bos, wah sayang sekali dia. Kamu besok saya naikkan gaji. Dan teknik Korea kan. Utamu doa loh.
Kan? Ya Allah, Nabi Muhammad kon kejamin oleh Allah. Yang kon tujuannya supaya Allah sayang kepada kita karena kita sayang ke kekasih Allah. Yang kenyang tujuan. Kan? Mana tujuan ke Nabi Muhammad yang kongkong? Gak nyancik ke jamin oleh Allah. Enggak, pulam salim, nubu selamat ya Allah. Putala kelom. Gak nyancik ke jamin oleh Allah. Firdausnya cik kangen dak dengan Nabi Muhammad kan. Kom Firdaus awak bilang kejeren. Firdaus sih Jannatul A'la, surga tertinggian. Kan? Rindu dah ke Firdaus sama Nabi Muhammad kan. Apa cik talake salim ya Allah nubu selamat ya Allah. Nabi Muhammad pun nak lewat titian lah, nak lewat sirat lah. Nak lewat sirat Nabi Muhammad pun lewat sirat lah. nak tanya oleh malaikat lam je marok buka yang kena dampak. Mana jauh marok buka yang kongkon. Man Nabi Muhammad nak soal malam kubur man rabbuka man nabiyuka. Man nabiyuka pun nabiyuka ana Muhammadun. Kan? Ar-Rasul ilal alamin. Menyaun dohana. Putala kelok yang kenyan. Tujuan dia adalah mengatanya kesayang oleh Allah. Kan? Waziduhu dan tambah olehmu ya Allah akan ia telawut talim. Nutamah ya Allah telawut talim. Puan. Akan ia Muhammad tambah olehmu akan ia Muhammad nisbah fadlan wa syarafan. Kan? Wa dzakara tasyahuda menyebut ia musannif akan tasyahud akan ucapan syahadat karena hadis Abi Daud dan Turmudi hadis kullu khutbatil laisa fiha tasyahudun fahiya kal yadil jazma bermula setiap khutbahnya kok khutbah bermula setiap khutbah yang hana padanya khutbah hana tasyahudun ucapan asyhadu dua kalimat syahadat niscaya bermula ia khutbah itu seperti tangan yang buntung seperti tangan buntung. Nah, tangan kita ini kalau buntung nya hana guna leng buntung karena yang fungsinya mau kepecik lengannya mau nyana lengan langsung ini. Bagaimana mungkin kan? Makanya benarnya lengan ini kemudian ada sendi semuanya itu fungsi. Hilang salah satu saja itu kurang sempurna. Jangankan buntung tangannya ini. Buntung jari saja kurang berfungsi ini. Kan? Waktu baju bu goreng. Belum gadonyo. Waktu itu maju payah. Nah, tapi mau nyosep, mau lengkap, mau mangal maju. Artinya qalilatul barokah. Sedikit berkah. Mbah. Ya itu. Ada kala. Puna ada kala na? Hana ada kala. Amma ba'du. Nyopoh sapi. Adapun setelah itu. Adapun setelah itu amma ba'dunya ciri khas Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu trendsetter. Tahu trendsetter. Trend itu kecenderungan. Set itu kan mengatur, setter itu pengatur, orang yang mengatur kecenderungan. Beliau itu menciptakan kecenderungan. Kalau orang kan biasa trendsetternya artis ini, artis itu. Nah, Nabi Muhammad itu trendsetter, Nabi Muhammad. Baik trendsetter cara berpakaian termasuk cara berbicara. Nah, orang pertama yang mengatakan amma ba'du Nabi Muhammad, kemudian ditiru. Amma ba'du. Yang pun ke nama ba'du itu Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad kan amma ba'du.
Gecik pun ikut dilikut nibaknya. Yang kele kecik. Nabi Muhammad baru digecik dilikut nibaknya. Marilah bersama-sama getanya. Wa ma ba'du? Dilikut nibaknya. Masing bermasing. Pemana ba'du? Pakon je ba'du, pakon hantakeun ba'da. Ba'du ya artinya ba'da ma. Jadi ba'du itu dia dibina atas dhammah karena dibuang mudhof ilaih. Nah, hanya kon zaraf kan. Nah, ba'du itu kalau tidak ada mudhof ilaih walaupun masuk min batak je mim ba'du bukan. Mim ba'du. Kan tapi menyana mudhof ilaih mim mudhof ilaih contoh hu takun mim ba'dihi timunya pegadohinya mim ba'du kan. Jadi ba'du artinya apa? Artinya ba'da ma taqaddama. Adapun setelahnya artinya setelah ma yang kalalu ya ma. Ma yang kalaluan basmalah, hamdalah, salawat, salam dan tasyahud. Maka sungguhnya bermula berbimbang ilme, laleng ilme. Ilme apa? Ilme silek. Ilme apa? Ilme yang dikenal ia ilme bak syara. Kan? Ilme yang dikenal bak syara untuk pembentukan undang-undang, ketentuan yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Ilmu apa yang dipakai di situ? Kan? Ilmu apa? Yang benar ia ilmu yang dikenal bak syara, benar ia ngom fikih, hadis dan tafsir. Jadi fikih itu adalah produk yang dihasilkan daripada hadis dan tafsir. Maka ilmu yang dikenal itu pada syara itu adalah fikih, kon tasawuf, kon tauhid. Fikih, tasawuf, kon tauhid, konyan. Mutasawuf hai damong. Kan? Jadi puisi ilmu kan? Ilmu bak syara yang kenyan le. Kan? Karena syara itu kan hukum kan? Syara itu hukum yang gebale Nabi, hukum yang dibawa oleh Nabi, kan? Itu sumbernya mana? Sumbernya hadis dan Al-Qur'an. Ilmu yang dihasilkan produk daripada Al-Quran dan hadis itu ilmu apa itu? Ilmu fikih namanya. Ilmu fikih. Maka ilmu yang dikenal bak syara itu adalah fikih, hadis, fikih itu adalah produknya, tafsir dan hadis itu adalah sumbernya. Hadis dan tafsir. Lalengo ilme itu sebahagian daripada seafdal ketaatan. Jadi taatnya artinya ingkiat, tunduk, patuh atas perintah, patuh kepada perintah Allah, patuh pada perintah Allah. Jadi taat itu ada sunat, ada taat itu ada sunnah, ada fardu. Kan? Ilmu itu dia adalah salah satu yang terafdal daripada ketaatan. Pakon menan. Karena sungguhnya ia taat, ketaatan. Itu ada yang fardu dan mandubah dan ada yang sunat. Taat itu secara umum terbagi dua, fardu dan sunat. Wal mafrudu afdalu minal mandub. Bermula fardu itu lebih utama daripada sunat. Nah, fardu lebih utama daripada sunat. Bermula lalengo ilme. Lalengo ilme itu sebahagian daripadanya fardu, daripadanya mafrud. Lalengo ilme itu sebahagian daripada but wajib. Nah, bek lalengon campri. Bahkan sebahagian daripada mafrud li'annahu fardu kifayatin, karena sungguhnya ia isyghal ngon ilme itu fardu kifayah.
Fardu kifayah lalai ilmian, fardu kifayah untuk yang kalau ilmu kalau sudah tingkat mahali nyo ka fardu kifayah. Kan? Tapi kalau tingkat-tingkat dia belum mengetahui bagaimana cara bersuci, kan? Bagaimana cara sholat, maka istighal bil ilmi bagi dia itu fardu yang ka fardu ain. Tapi kalau mau ke tingkat mahali nyo ka fardu kifayah, kan? Artinya fardu kifayah artinya lam gampung munyo hana tengku lam gampung. Hana yang jabut lam gampung. Hana tengku lam gampung. Bantaboh gampungnya Malaysia. Kan? Menana tengku nan, maka dia menjadi superhero. Harimau Malaya. Hawimau Malaya. Wa fi haditsin hasanahu Tirmidzi. Sabit lam tabu hadis yang menghasankan ia hadis oleh Tirmidzi. Apa hadis? Fadlul alim 'alal 'abid ka fadli 'ala adnakum, bermula keutamaan urang malim ateh ahli ibadah itu seperti keutamaanku atas serendah-rendah kalian. Itu kata Nabi di hadapan para sahabat. Kata Nabi, Nabi tidak ada yang ragu. Jauh ketimpangan antara Nabi dan sahabat. Dan di antara sahabat itu pun ada ketimpangan. Ada sahabat yang paling utama Abu Bakar. Ada sahabat yang paling rendah. Maka keutamaan urang malim ngon urang yang ahli ibadah, gaduh beribadah ahai. Itu seperti keutamaan Nabi dengan sahabat yang paling rendah. Yang kiban tu kah? Jika dalam qaulu fadlul alim ail amili bi ilmi alal abid ay muta'abid bi ilmin. Keutamaan urang malim kon malim entah. Malim artinya amil bi ilmi. Orang yang mengamalkan sesuai pengetahuannya orang yang mengamalkan. Jadi alim artinya orang yang mengamalkan sesuai ilmedro. Sesuai ilmedro ji. Orang yang beramal sesuai ilmedro itu lebih utama alal abid. Lebih utama atas ahli ibadah. Ahli ibadah artinya apa? Artinya muta'abid bi ilmin. Orang yang beribadah sesuai ilme. Ilme so kon ilmedro. Ilme so ci pakai ilme icok lam YouTube. Ilme icok lam Google. ilme pulam. Ilme icok bak kaya. Yang kena habis kan? Masa yang lebih utama orang yang mengamal sesuai dengan ilmero. Naijabut. Ada ngaji dia mulai dari matan takrib sampai mahali. Kan? Dan apalagi kalau dia menguasai usul fiqh, dia memahami bagaimana metodologi cara ilmiah dalam memahami hukum itu. Kan? Lalu dia amalkan, itu lebih utama. Dia dibandingkan ahli ibadah. Cuman apa dasarnya? Berdasarkan ilmu juga. Cuman ilmu diambil dari mananya? Nak kira ilmin. Lepane ilme ya. Pakon lagi yang cara kata Maya. Lung kalau mbak YouTube. Kalau mbak YouTube. Pakon lagi yang cara ke ibadah. Lung kalau mbak Google. Wah ya, enggak kalau mbak Google. Mau tahu banding dua. Itu yang utama. Utama adalah si alim. Peralim amil bi ilmi. Mamai sesuai ilme. Kon mamai sesuai ilme YouTube. Hana jelas sanad. Lepas ni hijau ilme ya. Lagi si awak Jawa kan. Ji awai YouTube dia itu konten dia adalah main tilek. Kan? Ilmu bela diri je. Kurang lagu. Kamu mulai bahas agama. Kamu mulai bahas sawanan dia. Mulai bahas agama oleh nang kamu mulai iktirat Habib je. Habib sawan yang mana?
Habib Sowan yang kon Habib Umar. Jadi ilmihan aja lah. Abid bi ilmin. Ilmi leh Pak Icok dari Bak Kaye. Tahu Bak Kaye Wahabi. Le aja itirai ini. Urung hafizan. Hafiz kon hafiz Quran lam fikih kan lam ilmi lam fikih ataupun ilmu hadis. Kalau dikatakan hafiz itu artinya hafal hadis. Hafal hadis ngomong sanad. Kalau mau hafal Quran kiban hafal Quran ana istilah hafiz bagi penghafal Quran. Penghafal Quran itu tidak disebut hafiz, itu disebut qori. Qori. Tapi kalau orang hafal hadis itu baru hafiz. Hafiz. Lebih susah hafal hadis daripada hafal Quran. Karena hafal Quran jika dijamin oleh Allah. Sehingga Allah mudahkan orang hafal Quran. Maunya hafal hadisnya, ngongon sana loh entah apa sampai ba'an-an. Kola Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Mati yang